Oke, saya record dulu. Nah, di mata kuliah rangkaian listrik ini, kembali saya ulangi, mata kuliah ini adalah mata kuliah legend ya, mata kuliah legend, sangat legendaris. Semua mahasiswa di bawah rumpun elektro maupun informatika itu mempelajari rangkaian listrik. Jadi rangkaian listrik itu adalah basicnya, basic dari ilmu-ilmu bidang elektro. Sebelum era komputerisasi ya, sebelum era komputerisasi, kita tidak bisa bicara tentang apa itu Windows, apa itu aplikasi, apa itu software, apa itu IP address. Nah, yang kita bicarakan adalah tentang apa itu gerbang ya, apa itu gerbang, apa itu logika. Jadi zaman komputer itu ada kalanya era di mana era tersebut era sekitar 80-70-an ya. Itu kita nggak bisa ngomongkan apa itu OS, apa itu Windows, apa itu aplikasi. Yang kita bicarakan sehari-hari orang-orang teknik komputer adalah bicara soal gerbang, bicara soal logika. Bagaimana mau menjalankan suatu tugas itu dari logika. Nah, logika dibangun dari gerbang-gerbang. Nah, mungkin kita bicara soal gerbang, pasti dalam ingatan kita ada gambar yang seperti N or not ya, yang segitiga, terus ada pentolnya, kemudian ada bulan sabit, atau kemudian ada bentuk ini apa oval, setengah oval, nah itu yang gambar N itu ya. Nah, kalau dulu tidak seperti itu ya, jadi gerbang-gerbang itu dibangun dari relay, dibangun dari tabung elektron, dibangun dari transistor, dan sebagainya. Nah, dari situ kalau diurut lagi ke belakang berarti kita harus bicara kelistrikan, harus bicara tentang resistor, I sama dengan V per R dan sebagainya. Nah itu runtutan seperti itu yang harus kita pahami ya. Jadi RLT mbahnya istilahnya, mata kuliah itu karena mbahnya dari berbagai macam ilmu yang ada di rumpun elektro, komputer maupun informatika. Mungkin zaman dulu adanya cuma ilmu fisika ya, ilmu fisika, kemudian jadi ilmu elektro, kemudian elektro lagi mecah jadi ilmu komputer, kemudian ilmu komputer berkembang sampai sekarang itu jadi ada teknik komputer, ilmu komputer, informatika, sistem informasi dan sebagainya, macam-macam sekarang. Kalau dulu ya fisika, kemudian jadi ilmu elektro, kemudian jadi ilmu kelistrikan, ya elektro kelistrikan itu ya, kemudian ilmu komputer dan sebagainya. Nah, itu perkembangannya. Jadi rangkaian listrik adalah salah satu mata kuliah yang legend. Itulah sebabnya mengapa kita belajar rangkaian listrik. Oke, saya share ya materi yang kemarin. Sudah saya share Iya, di Pak. grup WA Siap. juga. Ini saya share. Nah, analisis mesh ya, analisis mesh. Kemarin kita sudah membahas contoh soal yang seperti ini, dan kemudian saya motif jadi seperti ini gambarnya. Nah, lalu kita coba menghitung rangkaian ini menjadi dua persamaan ya, karena ada dua loop, ada dua siklus ya, ini dan ini, maka kita butuh dua persamaan, dan persamaan sudah kita cari bersama ya. Ini persamaan yang pertama, persamaan kedua, lalu kita eliminasi, baru ketahuan arusnya berapa dari eliminasi tersebut. Kemudian kita juga menjelaskan tentang baterai seri dan paralel. Nah, sekarang kita mencoba bersama-sama yang mengerjakan contoh soal berikutnya. Soalnya sama seperti ini, bedanya adalah hanya angkanya. Saya ganti angkanya saja, biar lebih mudah. Nah, kita buat slide baru, soal latihan analisis mesh yang pertama. Soal latihan analisis mesh 1, kemudian saya duplikat. Saya buat analisis mesh yang kedua. Saya ganti yang kedua. Kemudian saya copy paste. Saya duplikat. Saya taruh di bawah. Nih, contoh soal analisis mesh. Yang kedua ya.
Contoh sel tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan rumus I sama dengan V per R biasa, tetapi bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan. Kemarin ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita coba untuk mengganti angkanya aja. Mengganti angkanya. Misalkan ini 15 volt dan ini 10 volt, bisa jadi ini kita ubah menjadi 5 volt dan ini 4,2 ya. 4 volt aja biar ini biar bulat ya, enggak koma-komaan. Nah, rangkaian ini sebenarnya ada di kehidupan sehari-hari. Ada di kehidupan sehari-hari yang mungkin tidak kita sadari. Coba diperhatikan di sini ada 2 buah sumber tegangan. Saya ingin bertanya kalian, ada 2 sumber tegangan, sebuah perangkat yang butuh 2 sumber tegangan. Nah, kira-kira contohnya apa ini? Ada nggak yang bisa ini apa itu menjawab? Nah, itu dan barang itu terkadang ada di kehidupan sehari-hari. Dan biasanya ini maksud saya begini, barang ini, benda ini itu ada di kehidupan sehari-hari dan kalian punya. Nah, dan barang tersebut di dalamnya ada prinsip kerja seperti ini. Nah, kira-kira apa ya? Ini rangkaian yang ada di kehidupan sehari-hari. Coba lihat angkanya, ada 5 volt, ada 4 volt. Kira-kira apa ya andanya? Ada yang bisa menjawab? Jadi rangkaian ini itu ada di kehidupan sehari-hari. Ada di kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada 5 volt, tadi ada sekitar 4 volt, atau bisa jadi 4, sekian, sekian. Cuma di sini saya tulis 4 volt. Nah, kira-kira apa ya? Ada nggak yang bisa kira-kira menjawab? Ada sebuah benda yang butuh 2 sumber tekanan, yaitu 5 volt dan 4 sekian volt. Nah, kira-kira apa itu? Ada yang bisa menjawab? Mas Yuda mungkin? Remote TV Ayut. Apa Mas? Remote TV toh? Apa yang Remote TV. lain? Remote TV. Kurang tepat, kurang tepat. Nah, ini ada di sekitar kita. Bahkan mungkin bisa jadi kalian sedang menggunakan. Ya, kira-kira apa? Apa ya? Nah, ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kalian. Kira-kira apa? Itu Pak katanya ada jam tangan tuh. Jam tangan bisa jadi, boleh, bisa jadi. Cuman ada barang yang paling merepresentasikan dari ini. Ya, jam tangan itu ini bisa jadi. Cuman kurang nendang. Ada satu benda yang prinsip kerjanya sama seperti apa yang saya gambar ini. Lampu. Lampu. Ya, bisa. Lampu bisa. Tapi lampu yang apa dulu? Lampu yang apa dulu, Mbak? Ya, Mbak Devi. Ada banyak lampu. Kalau lampu bisa senter, bisa juga. Lampu apa, Mas? Kalau lampu bisa, ya biar senter juga bisa Pak. Senter juga bisa. Ya, senter. Iya, bagus. Nah, senter yang apa dulu? Lampu yang di rumah kita, Pak. Lampu yang di rumah. Iya, bisa nggak sih, Pak? Bisa, cuman kurang tepat. Yang seperti apa yang detailnya? Ya. Itu benar lampu, bisa lampu, cuman ada kurang spesifik, mungkin perlu dijelaskan lebih spesifik lagi, karena lampu kan macamnya banyak ya. Apa ya kira-kira? Oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu. Jadi gini, di sini ada 2 buah sumber tegangan. Ada nggak sih perangkat yang butuh 2 sumber tegangan? Dalam hal ini ada. Jadi kita berpikirnya butuh 2 sumber tegangan. Paling gampang itu adalah benda yang bisa dicas. Tahu benda yang bisa dicas atau bisa di-charge. Contoh HP. Oh iya Pak. HP kalian ini berapa tegangan charger kalian? Sekitar 5 kan ya?
Sekitar 5, ada yang 5, ada yang 4, sekian. Nah, sementara baterai baterai HP kalian ada yang 3,7, ada yang 3,8, ada yang 4, sekian. Nah, gambar ini merepresentasikan prinsip kerja HP tersebut, benda yang bisa dicas. Ini tanya HP, senter. Betul, senter. Tapi senternya apa dulu? Senter yang bisa dicas. Kemudian lampu, ya lampu yang apa dulu? Lampu emergency. Tahu lampu emergency nggak? Yang bentuknya seperti lampu biasa, tapi kalau dia lampu mati, listrik jelek misalkan, dia nyala sendiri. Dia masih tetap bisa menyala karena ada baterai yang ada di dalam. Sementara pada saat listrik masih on, nah dia ikut listrik. Nah, pada saat listrik mati, dia menyala menggunakan tenaga dari baterai yang ada di dalamnya. Sama. Jadi lampu emergency, senter yang bisa dicas, HP yang bisa dicas, atau benda apapun, jam tangan yang bisa dicas, yang sekarang kan ada kan, yang mereknya apa itu, MI apa, Mi, yang apa ini mereknya, saya lupa. Jam yang bisa dicas itu, yang seperti Android itu ada, itu sama. Smartwatch, Pak. Ya, smartwatch, ya betul. Nah, itu prinsip kerjanya sama dengan apa yang saya gambar di sini. Pertanyaannya, mereka itu bisa menyala, tapi kalian masih bisa kalian gunakan sambil ngecas, sambil YouTube. Nah, itu ngambil tegangannya dari mana? Apakah dari chargernya, ataukah dari baterainya, ataukah dari kedua-duanya? Itu yang jadi pertanyaan. Nah, kita sebagai konsumen cuma bisa pakai kan ya. Nggak peduli ini ngecas kayak berapa tegangan, yang penting saya bisa YouTube-an. Itu prinsip apa ya, mindset kita sebagai konsumen. Tetapi kalau kalian seorang desainer perangkat elektronik, kalian seorang engineer-nya yang merancang, pasti kalian akan berpikir bagaimana caranya pada saat ini dicas itu tidak merusak baterai satu, kemudian tidak boros listrik, kemudian ini masih tetap ngecas tapi ini masih bisa jalan. Nah, banyak aspek yang harus kalian pikirkan. Nah, kemudian komponennya pakai apa? Apakah ini otomatis baterai saya putus pada saat ada listrik dari luar? Nah, itu harus dipikirkan oleh seorang desainer atau engineer. Nah, kita yang ya halo, ya gimana Mas? Apakah saya terputus suaranya? Oh iya Pak, tadi nge-lag sebentar Pak. Oh nge-lag ya? Oh iya. Kalau itu saya ulangi ya. Oke. Kalau ini sudah lancar apa belum? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah Pak, ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi rangkaian ini merepresentasikan perangkat yang ada di kehidupan sehari-hari yang biasanya membutuhkan dua sumber tekanan. Contoh, senter yang bisa dicas, kemudian HP yang bisa dicas, lampu emergency yang bisa dicas, itu prinsip kerjanya sama. Dia membutuhkan dua sumber tekanan. Misalkan HP itu pada saat kalian main YouTube ya, misalkan nonton YouTube sambil ngecas, nah itu kan pasti timbul pertanyaan, HP ini tuh bisa nyala itu karena ada baterainya atau karena ada cas yang nancap di HP tersebut. Nah, arus dari mana yang dominan? Nah, itu juga perlu kita pikirkan juga ya. Kalau orang awam itu umumnya ya sudah, pokoknya saya bisa YouTube-an, pokoknya saya bisa nggak peduli itu dia listrik dari mana, kayak dari mana. Nah, tapi di sini kalian diajarkan untuk berpikir sebagai seorang engineer, sebagai seorang desainer yang harus memikirkan kira-kira kalau HP ini saya tes. Nah, HP ini hidupnya dari apa sih? Dari listrik yang dicas ini ataukah dari baterainya, baterai dalamnya? Ataukah dari keduanya? Itu sebetulnya oleh pabrikannya sudah dipikirkan oleh engineer-nya. Ada yang tetap pakai jalan baterai, tetapi listrik harus melalui baterai dulu, baru dari baterai ke rangkaian yang ada di dalam HP. Ada yang seperti itu. Karena engineer juga harus berpikir bagaimana caranya agar si baterai ini awet. Dipakai oleh penggunanya pagi, siang, sore, malam, dicas lagi, habis dicas lagi, dan baterainya itu bagaimana caranya biar awet. Karena kalau baterai itu dicas bersamaan
dengan penggunaannya, dia ngecas, kemudian dipakai lagi, dan lama-lama baterainya bisa rusak. Ya. Aspek-aspek yang seperti itu yang harus dipikirkan oleh seorang engineer. Nah, nantinya kalau kalian memang bergelut di situ, nah itu yang harus kalian pikirkan. Nah, kembali ke soal, rangkaian ini ada di kehidupan sehari-hari. Tapi ini sederhana, hanya sebuah resistor ya. Kalau dalam kenyataannya, ini melibatkan banyak komponen aktif, ada transistor, ada IC, ada FET, MOSFET, dan sebagainya. Tetapi di rangkaian listrik ini, kita belajar yang paling sederhana, yaitu menggunakan resistor saja. Ini kita bisa mensimulasikan dulu sebelum menghitung. Nanti kita coba hitung bersama-sama ya. Kita coba hitung bersama-sama. Sekarang saya tak buka circuit mode dulu, nanti saya share screen. Coba saya stop share. Saya tak buka circuit mode dulu. Circuit mode 2.7. Kenapa kok saya pakai circuit mode, kok tidak pakai livewire? Circuit mode itu punya keunggulan pengukuran arusnya itu presisi. Tidak seperti livewire. Cuman kalau kemudahannya lebih mudah livewire. Nah, sekarang saya share screen circuit. Oh, ini ada Mas Afif Rafif bilang jam tangan, Pak. Bisa ya, jam tangan bisa. Tapi jam tangan yang bisa dicas ya. Seperti smartwatch. Ya, betul. Ada yang bilang smartwatch. Nah, seperti ini tampilannya. Tampilan dari circuit mode. Nah, circuit mode ini kita bisa menampilkan grid-nya ya. Grid itu garis-garis untuk memudahkan kita menempatkan komponen. Show grid ya. Show grid. Nah, ini. Show grid ini memudahkan kita untuk membantu kita untuk atau memudahkan kita untuk menempatkan komponen secara enaknya. Tulisan ini saya hapus. Sekarang saya akan memasukkan komponen yaitu sumber tegangan atau voltage source. Voltage itu tegangan, source itu sumber atau sumber tegangan. Nah, saya klik, kemudian saya pasang di sini. Kemudian satu lagi, ini. Sekarang saya butuh sebuah resistor, yaitu add resistor ini. Saya taruh di sini. Ini, satu lagi seperti ini. Nah, kemudian ini juga begitu, ada di sini. Nah, kemudian ini juga ada lagi di sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian saya hubungkan semua komponen ini, klik kanan, add wire. Ini saya hubungkan sini dulu. Setelah itu ini saya hubungkan ke sini. Setelah itu ini saya hubungkan ke sini. Jika begitu saya hubungkan ke sini. Ini saya hubungkan ke pojok dulu. Setelah itu ini saya hubungkan ke sini. Aduh, ini meleset. Saya hubungkan ke sini. Ini juga saya hubungkan ke sini. Saya gabungkan ke sini. Ini saya pojokkan ke bawah dulu. Nah, setelah itu ini saya hubungkan ke sini. Nah, sip, seperti ini. Seperti ini. Kemudian saya sesuaikan nominalnya. Ini saya ibaratkan charger HP ya, charger HP itu 5 volt. Mungkin charger HP itu macamnya banyak voltasenya, arusnya juga macam-macam. Arus maksimal ya, arus maksimal. Bukan arus yang dia berikan ke HP-nya, tapi arus maksimal yang bisa disediakan oleh charger. Itu satuannya miliampere. Nah, di sini kita bahas volt tegangannya, yaitu 5 volt. Nah, kasih 5 volt, dan 5,
supply, oke. Kemudian yang ini kita ganti dengan 4 volt. Kita ganti dengan 4 volt. Oke. Nah, terus ini kita sesuaikan, kita samakan saja. Yang ini 10, nanti kalau 5 apa 10 ya, coba saya cek lagi. Oh, 5 ohm. 10 ohm, 6 ohm, 4 ohm. Yang ini 5 ohm. 5 ohm. Kemudian ini 10 ohm. Kemudian ini 6 ohm. 6 ohm, ya betul. Yang ini 4 ohm. Ya, seperti ini. Oke, nah kita running. Kita running. Nah, dari sini kita bisa melihat aliran kuning-kuning ini ya, aliran arus ini dengan komposisi ini 5 volt, ini 4 volt, tanpa ada pengaturan komponen aktif, ya hanya sebuah resistor. Nah, ini dua sumber tegangan ini mensuplai 6 ohm dan 4 ohm bersama-sama. Itu artinya apa? Jika diibaratkan ini sebuah charger dan ini baterai yang ada di internal HP, maka dua-duanya bekerja. Kedua-duanya bekerja. Kedua-duanya dipekerjakan oleh HP-nya. Yang ngambil dari baterai, yang ngambil dari charger. Seperti itu. Kalau ini ada komponen aktif, ini bisa diatur. Bisa diatur begitu nyolok ke HP, charger ini men-split. Oh, ini masuk ke baterai, ini masuk ke HP. Ada yang begitu, ada yang, oh ini masuk ke baterai dulu, setelah itu dari baterai ini disuplaikan ke HP, ada yang seperti itu. Nah, beda engineer atau beda pabrikan itu akan berbeda sistemnya. Tapi di sini, di contoh soal ini, kita tidak mikir begitu. Kita hanya memikir sederhana saja. Nah, kalau dengan komposisi yang seperti ini, oh ternyata kedua-duanya itu mensuplai. Beda lagi kalau misalkan ini, saya ganti yang seperti soal sebelumnya, ini saya ganti 15 volt, dan ini saya ganti 10 volt, ganti 10 volt. Nah, lihatlah di sini kuning-kuningnya ada di sini. Ini berhenti. Artinya apa? Beban ini hanya mengambil menyedot listrik dari ini 15 volt ini. Nah, seperti itu. Nah, ini di layar saya kelihatan your internet connection in unstable ya. Takutnya ternyata putus. Nah, sekarang bagaimana? Apakah penjelasan saya ini terputus atau bagaimana? Enggak ya? Lancar apa enggak di sana? Di koneksi kalian? Agak patah-patah, Pak. Agak patah-patah ya? Oh iya iya. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi penjelasannya ya. Jadi di gambar ini, nah, ini yang soal kemarin ya. Soal kemarin, bukan soal yang pertama, maaf, bukan soal yang hari ini saya jelaskan ya, soal kemarin. Di sini 15 volt sumber tegangannya, di sini 10 volt. Dengan komposisi yang seperti ini, bebannya 6 dan 4 ohm ini mengambil listrik dari 15 volt. Sementara yang ini 10 volt ini tidak ada arus yang mengalir ke sana. Berbeda halnya dengan kalau ini saya ganti ini 5 volt, dan kemudian ini saya ganti 4 volt. Nah, kalau sudah begini, dua-duanya mensuplai. Nah, ini contoh kasus yang ada di HP kalian. 5 voltnya ini chargernya, 4 voltnya ini adalah baterainya. Nah, seperti itu. Dan anggap saja 6 ohm dan 4 ohm ini adalah mewakili seluruh komponen yang ada di HP kalian. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dua-duanya mensuplai baterai HP kalian. Di sini kita bisa melihat arusnya. Arusnya saya klik kanan, saya edit, kemudian show current. Oke, berarti 300 mA. Kemudian yang ini saya edit show current. Di sini 350 mA. Ini bisa kita simulasikan ya dengan menggunakan circuit mode. Kalau circuit mode ini untuk analisis arus itu sangat enak ya, sangat enak, sangat powerful ya.
dibandingkan livewire. Tetapi kalau analisis tegangan, saya lebih suka menggunakan livewire. Meskipun livewire itu simulasi sama perhitungannya itu agak jauh berbeda ya. Ada koma-komanya. Jadi saya harus menggunakan circuit mode. Nah, ini sampai di sini ada pertanyaan. Kalau kurang jelas akan saya ulangi. Atau jangan-jangan terputus. Kalian nggak dengar apa-apa. Ada Pak, masih mendengar. Masih mendengar ya? Oh Iya iya. Pak. Oke. Nanti bilang ya kalau ternyata suara saya terputus. Tolong di chat ya. Kadang muncul di chat. Atau mungkin setelah bisa mendengar saya, bisa langsung disela. Pak, tadi saya tidak mendengar, nggak apa-apa. Oke, kalau di sini tidak ada pertanyaan, saya coba kembali ke slide. Kita kerjakan bareng-bareng. Nah, bagaimana untuk mengoreksi kita patokan ini aja 300 mA dan 350 mA. Nanti kalau ternyata hasilnya berbeda, maka berarti masih salah perhitungan kita. Jadi kita cek ulang lagi. Kita kembali ke slide ya. Slide lagi. Saya stop share, kemudian saya share screen lagi PPT-nya. Nah, seperti ini. Kemudian saya copy dulu slide yang kemarin. Ini saya copy. Tinggal ganti angkanya saja kan ya. Antara contoh soal dengan soal, yang paling enak itu adalah kalau kita tinggal mengganti angkanya. Itu yang paling mudah untuk dipahami. Baiklah, tulislah persamaan kedua loop dan fokus pada loop 1 terlebih dahulu. Oke, 15 volt ini kita ganti dengan 5 volt. Yang ini kita ganti dengan 4 volt. Berapakah I1, berapakah I2? Nah, kita fokus pada I1 dulu atau loop yang pertama. Nah, persamaan loop 1 adalah I sama dengan V per R atau V sama dengan I kali R. Nah, ininya tetap, ini saya hapus saja. Nggak bingung. V1 dikurangi V2 sama dengan I1. V1 dikurangi V2 sama dengan I1. Dikali R1 plus R2. Dikurangi I2. Dikali R3. Jadi maksudnya apa? V ini berapa V-nya? Ada 2, 5 volt dan 4 volt. Karena ini positif ketemu positif, maka dikurangi. V1 dikurangi V2. Jadi V ini jadi V1 dikurangi V2. Kemudian I, sekarang I. I adalah I1. Tetapi di sini ada I2. Jadi I1 dikurangi I2. Dan kemudian dikali R. Berarti R-nya yang mana? R-nya 5 ohm dan 10 ohm. R1 dan R3. Kita masukkan ke sini. I1 dikali R1 plus R3. Yang I2-nya cukup R3 saja. Karena apa? Karena I2 itu hanya mengalir pada R3. Nah, seperti ini. I-nya I1 dikurangi I2. R-nya adalah R1 plus R3. Tapi ini dikalikan dengan I yang ini. Sampai di sini, ya, sampai di sini. Apakah masih ada yang dibingungkan? Jadi V-nya itu ini, V1 kurangi V2. I-nya itu I1 dikurangi I2. Tetapi I-nya kan harus dikalikan R. Nah, kalikan dengan masing-masing R yang terlibat. I1 itu yang terlibat R1 dan R3. Kalau I2 yang terlibat hanya R3. Ini. Oke. Untuk yang saya kotakin merah ini, apakah ada yang dibingungkan? Kalau masih ada yang dibingungkan, akan saya ulangi. Kalau kurang jelas, bilang ya. Akan saya ulangi sampai jelas. Iya Pak, siap.
Ya, gimana? Atau kita coba intermezzo, kita ngomongkan hal yang lain. Jadi, Pak, kok susah banget yang ngitungnya ya? Oke. Jadi begini, ini masih tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh para desainer, para engineer yang merancang sebuah rangkaian. Misalnya pada HP ya, HP. Bagaimana caranya agar HP ini bisa dicas, tapi bisa juga jalan baterai, tapi bisa jalan kedua-duanya. Nah, itu juga suatu hal yang harus dipikirkan. Dan ini adalah miniatur dari permasalahan yang mereka hadapi. Pak, jadi engineer itu ternyata nggak gampang ya, Pak. Nggak ada satupun profesi yang mudah. Semuanya butuh belajar dan perjuangan. Oke, kembali lagi ke rangkaian ini. Nah, masih bingung? Karena ini memang perlu diresapi dulu, diresapi. R2 dan R4-nya nggak masuk ya, Pak? R2 dan R4-nya tidak masuk. Karena apa? Karena kita fokus pada loop yang ini. Kita tidak membicarakan yang ini. Nah, ini sebenarnya saya tutup harusnya. Harusnya saya tutup. Saya ditutup. Jadi kita hanya membicarakan tentang ini, kemudian ini, dan ini. Nah, jadi satu siklus ini aja. Itulah sebabnya kenapa kita tidak bicara R2 dan R4. Tuh. V sama dengan I kali R. V-nya mana? V1 kurangi V2. I-nya mana? I1 dikurangi I2. Karena di sini ternyata ada arus lain yang mengalir, yaitu I2. Kemudian R-nya yang mana? R yang terlibat I1 adalah R1 plus R3. Dan I yang terlibat oleh I2 adalah R3 saja. Seperti ini. Ini sama dengan yang kemarin ya. Cuman bedanya ini loh. 5 volt sama 4 volt. Kemarin 15 volt sama 10 volt. Sampai di sini? Ada yang dibingungkan? Enggak, Pak. Lanjut, Pak. Lanjut. Ya. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Oh, enggak ada Lanjut, ya? Pak. Lanjut Iya, ya? Oke. ya. Kita masukkan ya. Ini saya hilangkan kotak merahnya. Oke. Ini saya copy. Saya taruh bawah. Nah, saya taruh bawah begini. Nah, kita masukkan V1 itu berapa? 5 ya. 5. 5, V2-nya 4 ya. 4. 4. I1-nya tidak diketahui, tapi R1 diketahui, yaitu 5 ya. 5. Yang ini 10. Nah, I2-nya tidak diketahui, kita biarin dulu. R3-nya diketahui, yaitu 10. 10. Oke. Sekarang kita masukkan ke ini. Nah, ini 5 dikurangi 4 kan 1. 1. Sama dengan I1 dikali 15 ya. 10 tambah 5 Ya, kan Pak. 15. Berarti 15 I1 ya. Saya hapus. Ini saya tulis 15 di sini. 15 I1. Nah, I2 kali 10 berarti 10 I2 ya. Iya, Pak. 10 I2. Nah, kita sudah punya persamaan. 1 sama dengan 15 I1 dikurangi 10 I2. Ini persamaan yang pertama. Kita kotai merah dulu. Nah, kita sudah dapat persamaan yang pertama. Nah, sekarang kita beranjak ke persamaan yang kedua. Saya copy paste aja dari yang slide kemarin. Paste. Nah, seperti ini. Setelah menyelesaikan persamaan pada loop 1, maka selanjutnya fokus pada loop 2. Persamaan loop 2 sama seperti ini. Ini saya hapus saja. Ini tidak saya hapus.
V sama dengan I kali R. Rumus yang legend. Yang dipakai sejak zaman Belanda, Portugis, Jepang sampai sekarang ya sudah, ini V sama dengan I kali R. Atau I sama dengan V per R. Sama saja. Nah, V-nya yang mana? I2 ini, satu siklus ini yang terlibat cuma V2. V1 nggak terlibat. Jadi V sama dengan V2. V yang ini, di sini ditulis V2. Kemudian I2. V kan sama dengan I kali R. I-nya mana? I2. I2. Terus ada I1 juga. Nah, berarti I2 dikali V2 dan I1. Nah, terus R-nya yang mana? I2 ini yang terlibat R3, R2, dan R4. I2 ini yang dilewati I2 adalah R3, R2, dan R4. Tempat ini. Jadi R3 tambah R2, R tambah R4. I1 yang dilewati hanya R3, yaitu ini. Nah, ini kita masukkan. Kita masukkan. V2-nya berapa, Mas Yuda? Keduanya 4 Pak tadi. Oh iya, betul, betul, betul. Bagus, masih dengan sangat teliti. Saya senang ini. Oke, bagus, Mas. Bagus. Oke, V2-nya berarti berapa? 1. V2? 4 Pak. 4 ya, 4. Oke. Nah, sekarang I2 nggak diketahui kan ya? Ya Nah, Pak. R3-nya diketahui kan? Ya. 10 10 ya? Pak. 10. R2-nya diketahui 6. 6. Oke, R4-nya diketahui. Di sini 4 ohm. Kita tulis Ya 4 Pak. 4. Nah, I1 tidak kita ketahui. Nah, R3 kita ketahui, yaitu kita tulis 10. Karena ini 10 ya. Oke, kita sudah dapat persamaan. Kita sederhanakan persamaan ini. 10. 10 tambah 6 tambah 4 kan 20 ya. 20. Berarti 20 I2. 20 I2. Dikurangi I1 kali 10 berarti 10 I1. 10 I1. Misalkan X atau Y, X kali 10 ya 10X. Nah, seperti ini. Kita dapat persamaan yang kedua. Ini saya kotak merah. Nah, kita sudah dapat dua persamaan. Persamaan di slide sebelumnya ini. Nah, 1 sama dengan 15I dikurangi 10I2. Yang satunya adalah 4 sama dengan 20I2 dikurangi 10I1. Ada dua persamaan. Sekarang kita copy slide yang kemarin. Nah, slide yang ini kita copy, kita duplikat. Duplikat, setelah itu taruh di bawah. Seperti ini. Kalau tiba-tiba omongan saya terputus, nanti kalian bilang ya, tolong diingatkan, Pak terputus Pak, gitu. Nggak apa-apa ya. Iya Pak, siap. Oke. Nah, ini kita ganti dulu soalnya. Ini 15 volt, kita ganti 5. Ganti 5, yang 10 volt kita ganti 4. Terus persamaan ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Ini kan persamaan pada soal yang kemarin ya. Kita copy paste aja ini. Copy. Kita taruh di sini. Kemudian ini diabaikan dulu ya. Diabaikan dulu. Saya tutup aja. Saya tutup pakai shape. Ini nggak usah dilihat dulu. Nah, kita tutup dulu aja. Nah, biar nggak terpecah konsentrasinya. Kita masukkan dulu persamaan pertama. Kemudian kita masukkan persamaan kedua. 4 sama dengan 20I2 ini. Taruh di sebelah sini. Nah, ini biar lurus.
Di ini saya underline biar seperti ini. Nah, bagaimana caranya biar salah satu dari I1 maupun I2 ini hilang. Nah, ini yang berpotensi untuk dihilangkan adalah I2 ya. Ini 10 dan ini 20. Ini kalau dikalikan 2 dan ini dibiarkan, maka minus 20 ditambah 20 itu kan hasilnya 0. Nah, ini kita biarkan, berarti dikalikan 2 aja tetap. Kemudian ini jadi 2. 1 kali 2 kan 2. Nah, kemudian 15 kali 2 kan 30. Ini betul. Nah, 10 I2 dikali 2 berarti 20 I2. Nah, kemudian persamaan berikutnya kita samakan dengan ini. 4, 20 I2, 10 I1. Dan hasilnya adalah 4 ditambah 2 ditambah 4 kan 6 ya. 6. Nah, minus 20 ditambah 20 berarti 0. Nah, 10 I1 ditambah minus 10 berarti 20 I1. Berarti 6 sama dengan 20 I1. Oke, sampai di sini adakah yang dibingungkan atau coba diresapi? Nanti kalau nggak bingung, Pak itu dari mana angka itu? Nah, silakan langsung ditanyakan ya. Silakan kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Belum, Pak. Belum. Yang lain? Silakan yang lain. Belum, Pak. Belum ya, tapi jelas ya, beneran jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Ya, jelas ya. Oke. Kalau ini memang sudah jelas, maka kita lanjutkan ke persamaan berikutnya. Nah, ini disederhanakan ya. Disederhanakan. 6 sama dengan 20 I1. Berarti berapa? 6 per 20 ya. 6 dibagi 20 sama dengan I1. Nah, I1, 6 bagi 20 itu berapa ya? 0, berapa ya? Kira-kira. 0,3. 0,3. 0,3 sama dengan I1. Saya geser biar lurus. Geser lagi biar lurus. Ya, ini aja yang tergeser. Nah, ini sudah lurus ini. Nah, sudah lumayan lurus. Oke, berarti 0,3 sama dengan 1 artinya I1, 0,3 sama dengan I1 artinya I1 sama dengan 0,3 ampere. Semoga kalian masih ingat ya dengan persamaan-persamaan. Karena persamaan-persamaan itu akan kalian gunakan untuk analisis. Berarti kita sudah tahu nih, I1 sama dengan 0,3 ampere. Nah, kalau kita sudah tahu I1 itu 0,3 ampere, artinya setiap angka I1, setiap huruf I1 ini bisa kita ganti dengan angka 0,3 ampere. Nah, kita tinggal pilih aja salah satu dari persamaan ini. Oke, kita copy slide yang kemarin. Yang ini. Ini sih. Kita duplikat. Kemudian kita taruh ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kan, ini saya tutup aja. Biar enak. Biar nggak usah ngetik-ngetik lagi. Untuk ditutup. Nah, saya tutup dulu. Oke. Maka I2, jika I1 sama dengan 0,3 ampere, saya ganti ya 0,3 ampere, maka I2 bisa diketahui dengan mengambil salah satu persamaan. Nah, persamaan yang mana? Ini kan punyanya yang kemarin ya. Nah, kita pilih yang ini. Misalkan ini. 4 sama dengan 20 I2 dikurangi 10 I1 ini. Nah, misalkan yang ini. Kita taruh di sebelah sini. Paste, kita hilangkan underline-nya. Hilangkan underline-nya. Nah, seperti ini.
Sekarang kita ganti 4 sama dengan 20I2 dikurangi 10 kali I1. Nah, 10 I1 adalah 0,3 ampere. Saya ganti 4 dulu. 20I2 dikurangi 10 kali 0,3. Kemudian, ini tinggal kita selesaikan. 4 sama dengan 20I2 dikurangi 10 kali 0,3 berarti 3 ya. Betul ya? Betul kan ya? Betul, Pak. Betul ya? Oke, 3. Nah, sekarang kita geser lagi. Nah, ini kita ganti 4. Nah, 4 ini negatif 3 dipindah ke sana, dioper ke sana jadi positif ya. Nah, 3 sama dengan 20I2. Kemudian kita selesaikan lagi, 4 tambah 3 adalah 7. 7 sama dengan 20I2. Nah, kita lempar lagi, I2 adalah 7 per 20. 7 per 20 sama dengan I2. Berarti kita selesaikan lagi, 7 dibagi 20 berapa? 0,35. 0,35. Terus Mbak Silvi. Sip. 0,35 sama dengan I2. Artinya, I2 sama dengan 0,35 ampere. Atau 350 miliampere. Atau 350 miliampere. MA ya. Miliampere. Apa saya tulis saja biar jelas. Miliampere. Oke, yang ini juga begitu. Atau 300 miliampere. Oke. Ini sudah ketemu ya. Nah, kita bikin kesimpulan nih. Kita akan bikin kesimpulan, kita pakai slide yang kemarin. Kita bikin kesimpulan. Nah, ini saya duplikat dulu. Nah, kita taruh ke bawah slide-nya. Nah, kesimpulannya I1 adalah 300 miliampere. Ini kasih mili. Nah, kemudian I2 adalah 350 miliampere. Sengaja saya kasih huruf kecil ya milinya ya, karena umumnya miliampere itu MA, M-nya kecil, A-nya besar. Jadi saya tulis seperti ini. Miliampere dan miliampere itu nyambung. Biasanya nyambung. Ada yang terpisah, ada yang dibuat nyambung. Nanti kalau kalian menulis miliampere, silakan dikonsisten saja. Kalau bisa ya bisa miliampere, kalau disambung ya sambung terus. Berarti kesimpulannya sudah jelas bahwa ini saya ganti dulu, ini 5, ini 4. Terus saya cek lagi apakah, oh ya yang sebelumnya ini masih 15, ini ganti 5, ini ganti 4. Ya nanti tidak bingung. Yang di sini saya ganti, I1 adalah ini 300 miliampere, 300 mA. Dan yang ini 350 mA. mA. Nah, biar jelas nggak nabrak sheet merah ini, kita kecilkan fontnya jadi 28 aja cukup. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini sudah jelas ya, kira-kira ya, sama seperti kemarin kok. Ini sudah kita ketahui bahwa hasilnya I1 adalah 300 miliampere dan I2 350 miliampere. Ini I1 sama dengan 350 miliampere. Dan I2 dengan 350 miliampere. Semoga hitung-hitungan ini mudah ya. Harapan saya kalian bisa. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau masih ada yang dibingungkan, tidak apa-apa bilang, Pak, saya bingung di slide yang sebelumnya. Tidak apa-apa. Sebelum saya simulasikan dengan circuit mode. Nah, ini kita belum tahu apakah cocok apa enggak. Ini saya putihkan dulu aja.
Mari kita buktikan dengan software simulasi sirkuit. Tapi sebelum kita buktikan, nah saya ingin tanya ke kalian dulu, apakah ini sudah dipahami, apakah masih bingung? Silakan. Kalau Mbak Silvi, sudah jelas Mbak Silvi ya? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Nanti kalau kawan-kawan yang minta diajarin, tolong diajarin ya. Iya, Pak. Oke. Mas Dimas pasti sudah. Mas Dimas, Iya, Pak. ya paham ya, insya Allah ya. Iya, insya Allah Ya, paham, Pak. nanti kawan-kawannya diajarin ya. Oke. Iya, siap. Mbak Dinda. Mbak Dinda. Ya, nanti kawannya diajarin. Mas David, aman ya? Mas David, Mas Ugi, aman ya? Iya, Pak. Oke, Mas Yuda, aman ya? Aman, Pak. Ya, Siap. kalau ada yang bingung, tolong langsung tanyakan ya. Iya, Pak. Siap. Oke, nah sekarang kalau memang semuanya sudah paham, coba kita simulasikan. Saya stop share dulu. Kita ingat-ingat ya, I1 300 mA dan I2 350 mA. Saya stop share dulu. Nah, saya share screen yang, nah ini ada, Pak izin live Zoom mau salat Jumat. Oh iya ya, ini sudah, oh iya kalau di Indonesia Timur mungkin sudah Jumatannya. Ya silakan, enggak apa-apa, silakan. Silakan, saya sudah chat di chatroomnya. Nah, sekarang saya share screen yang ini, yang circuit mode-nya. Share. Nah, ini tadi kan sudah kita gambar ya. Ini sudah betul 5 volt. Nah, terlihat di bawah sini, di sekitar sini ya. 5 volt, yang ini juga 4 volt. Ini 5 ohm, ini 10 ohm, 6 ohm, 4 ohm. Nah, di sini terlihat di sini 300 mA dan yang sebelah sini 350 mA. Nah, ini adalah I1 dan ini I2, 300 dan 350. Nah, berarti hasilnya apa? Hasilnya cocok. Berarti perhitungan kita betul. Nah, seperti itu. Sampai di sini, sebelum saya akhiri, karena kalian mau Jumatan, ada yang ditanyakan? Kira-kira dari sini? Atau dari slide yang tadi? Apakah ini cukup jelas? Jelas, Pak, Pak. itu kan aku ngasal ini. Oh iya, Pak. Siap. Halo, Pak Edi. Ya, gimana? Itu kan rangkaiannya kalau gue perhatiin nggak ada ground gitu ya, Pak. Nggak ada ground, ya. Ya, kalau misalnya ada ground itu kayak gimana hasilnya gitu? Oh, kalau ada ground. Oke, jadi gini. Coba saya stop share. Oke, definisi ground. Ground itu menandakan bahwa itu titik netral. Titik bagaimana dia kembali. Nah, kebetulan kalau ini ada negatif dan ini negatif, sama-sama negatif, ini otomatis jadi ground. Kalau misalkan kita tambahkan ground, bagaimana hasilnya, Pak? Biasanya sih tidak ada pengaruh biasanya ya. Biasanya sih. Nah, ini saya tambah ground dulu. Kemudian ini saya hubungkan. Saya hubungkan. Ini saya hapus dulu. Saya hubungkan ke sini. Dan ini saya hubungkan ke sini. Nah, seperti ini. Tidak ada pengaruhnya sebenarnya. Sama saja ya. Sama saja. Soalnya kalau di ini di software multisim dia butuh ground ya. Memang algoritma untuk setiap software simulasi itu berbeda-beda. Codingannya berbeda-beda. Nah, tetapi intinya ground ini di sini tidak pengaruh karena ini sama-sama negatif. Biasanya kalau yang negatif ini dipakai untuk ground-nya. Apalagi DC ya, untuk DC itu ground-nya ada di negatif. Biasanya, umumnya ada di negatif. Atau kumpulan dari semua yang negatif. Yaitu baterai ini kan negatifnya di sini, ini negatifnya di sini. Ini sama-sama terhubung. Ini otomatis ground. Otomatis jadi. Mungkin istilah ground itu nanti akan lebih jelas kalau kalian saya ajarkan apa itu tegangan simetris. Tegangan simetris.
Tapi tidak sekarang. Mungkin next time atau pada saat mata kuliah rangkaian elektronika itu butuh pemahaman tentang apa itu ground atau titik netral. Seperti itu. Jadi di sini tidak, kembali ke rangkaian ini, di sini tidak perlu ground. Karena memang mungkin algoritma dari software ini tidak perlu ground. Dan apalagi ini negatif sama negatif dihubungkan, nah, dan arah arusnya akan menuju ke ground kan ya. Nah, akan menuju negatif. Jadi secara otomatis dialah yang berfungsi sebagai ground. Seperti itu. Oke, apakah penjelasan ini memuaskan? Kalau misalnya belum puas, akan coba saya jelaskan lagi. Puas. Oke, Mas. Sekarang apakah ada pertanyaan sebelum saya akhiri, adik-adik? Ada Pak. Sudah jelas ya? Mungkin saya cari lagi yang berbahaya lagi buat saya. Gimana? Kok saya sepertinya pelan suaranya? Dari saya besarkan. Gimana, Mas? Enggak ada Pak, enggak ada. Mungkin saya cari lagi paling yang buat berbahaya, yang bahaya jiwa lah. Yang bahaya? Ya, mainannya yang bahaya buat saya paling. Nanti saya sampaikan. Oh iya, iya, nggak apa-apa. Ceritakan aja Mas, kan nanti kalau misalkan ada waktu, Pak saya punya pengalaman begini, nggak apa-apa. Itu penting. Saya suka dengan pengalaman pribadi yang ada kaitannya dengan kelistrikan, karena itu pembelajaran yang long lasting, yang akan selalu kita ingat. Kita akan teringat ke peristiwa kita kesetrum. Ya, jangan sampai maksudnya, kan kesetrumnya sangat dikit, atau kok tiba-tiba ini jadi setrum ya. Nah, itu suatu hal yang kita ingat. Dan itu kalau kita hubungkan dengan teori dan ilmunya, itu akan jadi hal yang long lasting. Atau ingatan kita yang ada runtutan dengan teori. Dan itu menjadi pemahaman kita yang nggak akan kita lupa. Karena itu kita alami sendiri. Bagus Mas, kapan-kapan saya men-share ya. Oh, ada Pak, ada. Ada. Oke, silakan. Gimana? Bentar. Di rumah saya tuh kan listriknya kayak bermasalah terus. Nah, bapak saya tuh kayak benerin gampang banget gitu, kayak sekian ini gitu langsung udah jadi. Padahal saya kan kayak nggak diukur sama sekali gitu. Udah tahu gitu kayaknya. Oke. Itu kayak ada apa ya? Kok ada gitu, ada tekniknya apa? Emang dasarnya gitu. Oke. Bagus. Pertanyaan yang bagus, Mas. Pertanyaan yang sangat bagus. Nah, saya sendiri juga belajar kelistrikan dari mana? Dari ayah saya juga. Ayah saya seorang teknisi mesin di sebuah pabrik namanya PT Langgeng Makmur ya. Beliau pernah sampai menjelang pensiun itu seorang teknisi mesin dan pernah juga bekerja kelistrikan. Nah, beliau bekerja sangat otodidak ya. Jadi otodidak, memahami kelistrikan itu dengan cara otodidak. Apakah kita bisa Pak belajar secara otodidak? Sangat bisa. Jadi banyak dari orang tua kita itu belajarnya otodidak. Dia paham. Ini yang dipahami itu apa sih? Prinsip, oh ini plusnya, ini negatifnya, oh ini fasenya, ini nolnya. Yang penting lampu itu ketemu fase sama nol, udah pasti nyala. Seperti itu. Kemudian pemahaman mereka tentang saklar. Saklar itu mereka membayangkan tentang sebuah mekanis di mana on off kan, menghubung dan melepas. Itu seperti itu. Tapi tidak semua orang tua bisa berpikir seperti itu. Ada yang memang jiwanya jiwa teknis sehingga mereka tanpa sekolah pun, mereka tanpa belajar teori pun, itu mereka bisa langsung memahami. Nah, seperti itu. Bagus Mas, jadi gini, saran saya ya, Anda juga harus belajar otodidak juga. Nggak apa-apa, otodidak juga, nggak masalah. Tapi dipandu dengan orang tua. Pak, ajarin saya begini. Nah, nanti kalian akan menerima info-info secara otodidak. Ketika sudah kalian kumpulkan informasi tersebut, nah coba bandingkan dengan teori. Dari situ akan timbul pemahaman yang lebih dari otodidak maupun lebih dari teori. Sangat bagus. Jadi prakteknya kalian dapat, teorinya kalian dapat. Bagus Mas itu Mas. Mas Irfansyah belajar dari ayah.
Bagus, itu saya sarankan sekali. Agar Mas Irfansyah belajar praktek secara lapangan dulu. Setelah itu kombinasikan dengan ilmu teorinya. Bagus, Mas. Apakah penjelasan saya ini memuaskan? Kalau belum, saya jelaskan lagi, Mas Irfan. Sudah Pak, ya. Ya, Oke, di sini jelas lagi ya. hujan. Oh iya. Jadi pesan saya, kalau ayah kalian, khususnya yang laki-laki ya, nah, kalau ayah kalian sedang ngotak-ngatik listrik, kalau kalian nggak ngerti kelistrikan, bertanya lah, "Pak, biar saya ngerjakan, pandu saya," itu seperti itu. Bagus itu. Karena khususnya yang laki-laki, kalian nanti jadi seorang ayah yang harus istilahnya mengajari ke anak-anak kalian tentang kelistrikan, tentang bagaimana mengelola rumah, pasang listrik sendiri, maksudnya pasang instalasi sendiri, itu bagus. Oke, makasih ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada penjelasan saya yang kurang jelas. Nanti kalau misalkan kurang jelas bisa di WA langsung. Kalau ini saya munculkan di ujian, kira-kira bisa nggak kira-kira, adik-adik? Insya Allah Pak bisa. Kalau bisa ya, oke sip. Ya, bisa. Tinggal saya ganti angkanya kok, nggak jauh-jauh. Paling nggak ganti angkanya kok. Rangkaiannya nggak saya ubah. Oke, saya absen dulu sekarang. Soalnya yang friendly aja, Pak. Kenapa? Soalnya gimana? Soalnya yang friendly. Friendly, oh ya tenang aja. Saya soalnya tidak yang bulat kok. Yang penting bisa memahamkan kalian, itu penting. Nah, ini saya share screen presensi Mas Ardi. Hadir, Pak. Hadir Mas Ardi. Mas Ahyuda hadir. Mas Luis. Mas Luis. Mas Luis belum ada. Mas Akila masih masih Pak, mengantarkan ibunya ke operasi, Pak. Astagfirullahaladzim. Operasi ya. Ya kita doakan Iya. bareng-bareng ya, semoga ini ya cepat diberi kesembuhan ya. Iya, Amin. Pak. Mas Ilham. Ilham tadi izin ke saya mengantarkan ibunya ke rumah sakit. Oh iya. Ke rumah sakit ya. Banyak yang sakit ya, orang tuanya ya. Iya, Pak, nggak tahu juga. Iya. Mas Elang. Mas Elang. Belum ada keterangan. Mas Hadir, Diko. Pak. Oh, Mas Elang Pak. hadir. Oke, Mas. Mas Elang hadir. Mas Diko. Mas Diko. Oh, Mas Rizky Anuba. Rizky Anuba. Hadir, Pak. Oh, ini ada Mas Luis ini di sini. Nah, tulis hadir. Rizky Yanuba hadir, Pak. Rizky Anuba hadir ya. Oke. Mas Diki tadi izin ya? Iya, Mas Diki izin apa? Masuk. Mas Lutfi. Halo Pak, Diko hadir Pak, habis dari kamar mandi. Oh iya. Maaf Pak. Oke, nggak apa-apa, silakan. Mas Lutfi. Hadir, Pak. Hadir ya, Mas Lutfi ya. Oke. Semangat selalu Mas Lutfi, semangat ya. Iya, Pak. Oke. Tinggal Mas Diki ini yang belum ada keterangan. Nanti. Oh iya, Pak Edi, saya mau tanya. Iya, silakan Mas. Berkaitan dengan tadi kan ada dua sumber tegangan. Iya, betul. Katakan seperti HP, Pak ya. Kalau misalkan HP itu kan dia walaupun baterai masih kosong, asalkan sudah ditancapin, dia bisa dipakai. Iya. Nah, kalau mobil listrik itu Pak kan nggak mungkin kalau dicas sambil dipakai kan nggak mungkin Pak. Nah, dicas bagus. dulu sampai penuh. Itu apa? Bagus. Terus gimana Mas? Itu kira-kira sistemnya sama atau hanya dirancang baterainya penuh dulu baru bisa? Iya, oke, bagus. Jadi saat ini perkembangan mobil listrik itu ada yang hybrid ya. Hybrid itu berarti dia bisa jalan bensin jaga nih kalau memang nggak bisa jalan pakai baterai. Ada yang full baterai. Memang kalau mobil listrik itu ngecasnya harus menggunakan, tidak boleh menggunakan ini, tidak boleh tergantung pada PLN, tetapi harus tergantung pada energi harvesting atau renewable energy, semisal solar cell, kemudian peltier, dan macam-macam ya. Jadi
sebisa mungkin mengambil energi dari alam. Itu prinsipnya. Jadi biar dia tidak bergantung pada hanya listrik PLN saja. Nah, begitu dia dipakai, ya baru memanfaatkan energi dari PLN. Nah, konsepnya seperti itu. Tapi saat ini mungkin ada yang konsep juga yang digabung dengan mesin bensin. Ya. Jadi ada yang hybrid, ada yang full mobil listrik, di mana dia ngecasnya itu juga dari PLN maupun dari tenaga matahari. Gitu. Bagus Mas, pertanyaannya bagus. Seperti itu Mas Lutfi. Apakah ini memuaskan? Mungkin ada pertanyaan lagi Mas Lutfi? Silakan. Ya, sejauh ini yang bikin penasaran cuman itu sih Pak, kendaraan listrik. Karena di Madiun sudah mulai bermunculan dealer-dealer kendaraan yang jual kendaraan listrik. Karena sudah masuk Madiun Pak. Oh gitu. Oh iya. Mungkin Mas Lutfi bisa ini suatu saat baca mungkin buat merekam atau apa, nanti bisa di-share ke saya. Pak, ini saya ketemu mobil ini. Mungkin di review, saya tuh kirim ke saya. Jadi saya bisa kasih komentar. Ya. Nah, nggak apa-apa. Atau mungkin bisa share link artikel, nanti kirim ke saya juga nggak apa-apa. Kita nanti bisa diskusi atau grupnya itu mungkin bisa dihidupkan lagi ya dengan diskusi ya. Grup WA itu tidak hanya saya share link untuk Zoom, tidak hanya saya share materi, tapi kalian juga bisa share tentang artikel-artikel yang itu enak untuk dibahas. Itu penting untuk kita pahami. Nah, itu mungkin bisa dihidupkan lagi grupnya. Mas Lutfi kalau ada link yang bagus, pembahasan yang bagus, bisa di-share di grup ya, biar kita bahas bersama. Ya, nunggu dapat pinjaman kendaraan listrik itu bisa saya review nanti dalamnya kan. Oh iya, bagus. Oke. Semangat ya, semangat belajar Mas. Semangat belajar. Ya, Pak. Oke, sekarang saya pindah ke CE2. Ada Mbak Denda, ada Mas Arfan, hadir ya Mas Arfan ya? Hadir Pak. Hadir Mas Arfan, kemudian Mbak Fayola. Hadir, Mbak Pak. Fayola, hadir ya? Oke, Mas Marco. Hadir, Pak. Hadir Mas Marco. Mbak Amal. Hadir, Pak. Hadir ya. Masih kerja apa di rumah Mas Mbak Amal? Ini lagi di rumah, Pak. Lagi di rumah. Masuk sore ya berarti? Iya, Pak. Oh ya, sehat selalu ya. Tetap jaga masker, hati-hati ya. Hati-hati kalau bekerja di luar, tetap pakai masker. Ya, kemudian, makasih, Pak. Iya, sama-sama. Kemudian Mas Beril. Mas Beril. Hadir Pak, Beril Pak. Oke, semangat ya Mas Beril ya. Iya Pak. Mas Dava. Hadir Pak. Hadir, oke Mas Dava. Mas Ari. Hadir Pak. Hadir Mas Ari. Mas Andre. Hadir Pak. Mas Andre hadir. Nah, oke. Tinggal Mas Fariko saja. Ya, Mas Fariko tadi izin ya. Oke, baik. Terima kasih karena semua sudah saya absen. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Kalau kurang jelas bisa di-share di WA ya, biar nanti saya jelaskan di grup WA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam. Penuhun Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih kawan-kawan, sehat selalu.